Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dengan segala nikmatnya menjadikan kita pada kesempatan ini dapat kembali membahas Asmaul Husna yang kali ini adalah Allah Al-Waris, yang artinya Allah yang maha mewaris. Untuk kedalaman makna dari Asmaul Husna ini, saya mengutipkan surah Al-Hijr ayat 23 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnul warisun. Dan sesungguhnya wa inna lanahnu nuhyi wa numit. Kamilah yang benar-benar menghidupkan dan mematikan. Ini tentu semua makhluknya. Wa nahnul warisun. Dan kami pula yang mewarisi. Al-waris di dalam beberapa tafsir dijelaskan wa nahnul warisun lihadzal kaun ba'da fana'ih. Al-Wasit menjelaskan bahwa Al-Warisun itu artinya mewarisi semua keadaan ini sesudah fana, sesudah hancurnya segala hal. Al-Baquna ba'da zawalih, yang masih ada sesudah fananya makhluk Allah yang lain. Ibnu Katsir menafsirkan annahu ta'ala yarisul ardo. Allah Subhanahu wa ta'ala mewarisi bumi. Wa man 'alaiha, dan semua yang ada di muka bumi. Tentu yang ada di dalamnya juga. Wa ilaihi yurja'un. Semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pengertian al-waris. Al-Qurtubi yang terakhir tafsir yang saya kutip, wa nahnul warithun ay al-ardo. Kamilah yang mewarisi bumi, wa man 'alaiha, dan semua yang ada pada bumi itu. Wala yabqa syai'un siwana, dan enggak ada yang tertinggal kecuali kami. Itulah pengertian al-waris. Yang selanjutnya untuk penalaran kita, Al-Qurtubi menggambarkan inna nahnu narisul ardo wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan apa yang ada di dalamnya, semua kembali kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selanjutnya dijelaskan
familku kulli syai'in lillahi ta'ala. Semua milik itu sesungguhnya kepunyaan Allah. Walakin milku ibadih amlakan fa'idha matu inqata'atid da'wah. Kepemilikan yang dipunyai oleh hambanya akan terputus ketika hamba itu mati. Sehingga dia tidak bisa mengklaim ini punyaku setelah dia putus. Tapi milik Allah selalu. Fakanallahu warisan min hadzal wajhi. Dan Allah mewarisi itu dari sisi ini. Setelah semuanya nggak ada yang memiliki, karena kepemilikan manusia pun akan terputus ketika dia mati, maka kembali Allah yang mewarisinya. Dari kedua ayat tersebut, maksud saya dari ayat tersebut diperoleh pengertian bahwa Allah mewariskan apa saja di dunia ini dengan kepemilikan yang bersifat pemanfaatan untuk hidup ini dengan segala tugasnya. Jadi manusia mendapatkan warisan dari Allah tentang fasilitas-fasilitas untuk menjalankan hidup ini dengan segala tugasnya. Ketika manusia tiada atau semua makhluk ini fana, maka semuanya Allah lah yang mewarisinya, karena semuanya akan kembali kepada Allah. Termasuk kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, An-Nablusi mengutip dari Mu'jam Tajil Arus, rumusannya begini. Al-warisu sifatun min sifatillahi ta'ala. Al-waris merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Wahuwal baqi ad-da'im ba'da fana'il khalqi. Mengapa Allah bisa mewarisi? Karena Allah itu al-baqi ad-da'im, yang selalu ada sesudah semua makhluknya tiada, hancur. Wa huwa yarithul ardha wa man 'alaiha. Allah mewarisi bumi dengan segala yang ada padanya. Wa ma 'alaiha, dan hal-hal lain yang ada pada bumi itu, yang ketika hidup diserahkan lil aqil wa li ghairil aqil, untuk orang yang berakal dan makhluknya yang tidak berakal. Jadi semua makhluknya mendapatkan warisan dari Allah di dunia ini sebagai fasilitas hidupnya, dan ketika makhluk itu tidak ada, fana, maka semuanya kembali kepada Allah, termasuk diri makhluk itu juga. Allah mewarisi miliknya sendiri dengan demikian, yang pernah dititipkan sebagai milik pada hambanya. Selanjutnya, apa yang diwarisinya itu diserahkan kepada hamba-hambanya yang lain. Itu kalau belum kiamat. Kalau sudah kiamat, maka akan diserahkan kepada hambanya yang lain, seperti anak cucunya atau negara. Dalam kehidupan dunia ini, Allah tidak hanya mewariskan harta, tanah, dan daerah, tetapi juga jangan lupa kitab suci. Bahkan atas izinnya, seorang dapat mewarisi ilmu dan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sepercik. Namun yang terpenting lagi dari itu semua adalah bahwa Allah mewariskan surga pada hamba-hambanya yang telah taat kepadanya, khususnya yang bertakwa. Oleh karena itu, bagaimana meneladani untuk akhlak kita, ayyakunal mu'min
yattaqillaha fi hukukil irsi. Artinya orang mukmin itu kalau ingin berakhlak harus hati-hati dalam soal hak waris. Karena itu yang paling menarik harta warisan itu. Ayyakunal mu'min yash'uru annalladzi baina yadayhi laisa lahu. Orang mukmin harus merasa bahwa apa yang ada di dalam genggamannya, di dalam kepemilikannya, itu sesungguhnya bukan punya dia. Bal huwa sa'irun ila ghairihi. Akan tetapi akan menjadi kepemilikan orang lain atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat. Yaduhu alaihi yadul amanah. Oleh karena itu seorang mukmin di dalam akhlaknya harus merasa bahwa apa yang dia punyai di tangannya itu adalah yadul amanah, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mustakhlafun fihi, yang Allah menguasakan kepadanya. Wa alaika an tuhasabu hisaban asira. Oleh karena itu Anda harus melakukan hisab, penghitungan sebelum Allah menghitungnya meski sulit. Li'annallaha malakaka ma malakaka madza sata'mal. Allah memberikan milik kepada Anda itu karena Allah ingin melihat apa yang akan Anda perbuat pada yang Anda miliki itu. Itulah inti daripada akhlak terkait dengan Allah Al-Waris. Dan selanjutnya ada aidah yang dapat kiranya kita perhatikan, yaitu al-insan bima fi yadihi alaqatul istikhlaf la alaqatut tamalluk. Manusia terhadap apa yang ada di dalam kekuasaannya itu, hubungan antara dia dan apa yang ada di tangannya itu adalah istikhlaf, karena ada kekuasaan yang diberikan oleh Allah. La alaqatat tamalluk, bukan hubungan kepemilikan. Fatuba limayyara anna kullama fi yadaihi mustakhlafun fih. Beruntunglah orang yang punya pandangan, punya keyakinan bahwa semua yang ada di tangannya, di dalam kekuasaannya itu adalah mustakhlaf. Adalah kekuasaan yang sedikit yang diberikan oleh Allah kepadanya terhadap kekayaan itu. Fihi muhasabun alaihi, yang pada saatnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diingat. Dan setelah diingat harus menjadi keyakinan bahwa manusia ketika mewarisi sesuatu, dia mewarisi bukan atas usahanya. Kita punya telinga, punya mata, punya kemampuan untuk berbuat, punya daya untuk melakukan semua hal, itu bukan karena usaha kita, tapi karena warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula mewarisi miliknya. Kita mewarisi Allah, tidak mewarisi kepunyaan kita sendiri. Berbeda dengan Allah. Allah ketika kita mati, ketika dunia ini kiamat, akan mewarisi miliknya sendiri. Maka bersyukurlah manakala kita punya pandangan dan keyakinan yang demikian itu. Mudah-mudahan ini menjadi akhlak kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.